Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang pemirsa. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa pula kita aturkan puji syukur kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Berkat hadirat beliau, kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa ada halangan satu apapun. Pada hari ini yang berbahagia, saya Indra Sutarma Aryat selaku moderator yang akan memandu acara dengan tema fungsi dan makna dasar Triguna dalam mencapai cita-cita. Dari judul saja sudah sangat menarik sekali untuk kita bahas dan kita bicarakan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja mahasiswa Stah Dharma Nusantara Jakarta dengan nama Kak Made Nadia Asih. Apa kabar Kak Made? Om Swastiastu, terima kasih Bli Indra atas kesempatannya. Halo pemirsa yang bahagia, Astungkare, sehat selalu dan tetap happy. Untuk Bli Indra bagaimana? Kabarnya baik atau kurang happy? Baik Kak Nadia. Just info saja ya, saya bersama Kak Nadia ini teman akrab dari dulu. Jadi sudah sering sekali saya dan Kak Nadia ini panggil Bli dan Kak karena ya saya lebih tua lah daripada Kak Nadia ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena durasi kita juga terbatas, hanya sebentar ya para pemirsa juga sudah kenal dan mungkin sudah tidak sabar lagi dengan paparan materi yang akan diberikan oleh narasumber kita. Baik, langsung saja ya Kak Nadia ya. Kak Nadia, sebelum kita berbincang panjang lebar ya, mengenai apa itu fungsi dan makna dasar dari Triguna tersebut, alangkah baiknya saya dan umat sedharma juga semuanya untuk bisa memahami ya apa sih pengertian dan fungsi dasar dan makna dasar dari Triguna tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya Bli Indra. Jadi begini, Triguna adalah konsep ajaran Hindu yang berasal dari dua kata, yaitu Tri berarti tiga dan Guna berarti tiga sifat dasar yang membentuk watak dan perilaku manusia. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu Satwam, yang kedua Rajas, dan yang ketiga Tamas. Satwam itu memiliki sifat kebaikan, sedangkan Rajas sifat dinamis dan Tamas sifat kebodohan. Ketiga sifat ini tidak berdiri sendiri, tetapi sering mempengaruhi dan membentuk karakter setiap manusia. Triguna memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks ajaran agama Hindu. Yang pertama, menjelaskan pembentukan watak dan perilaku. Triguna berfungsi sebagai kerangka untuk memahami mengapa manusia memiliki kecenderungan perilaku yang berbeda-beda. Dan yang kedua, menjadi pengaduan pengendalian diri. Ajaran Triguna mendorong manusia untuk mengembangkan dan memperkuat sifat Satwam. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Memahami dan menerapkan Triguna dapat membantu individu
meningkatkan kualitas hidup secara fisik dan psikis. Dan yang keempat, landasan etika dan moral. Triguna menjadi dasar dalam membangun etika dan moralitas dalam ajaran Hindu. Seperti dijelaskan pada sloka 14, yaitu Satwam Rajas Tamaiti Guna Prakti Sumbawa Nibada Manti Mahabawo Dehe Dehinam Avyayam. Artinya, Satwam, Rajas, dan Tamas, ketiga guna ini berasal dari prakriti atau alam materi, dan mereka mengikat jiwa abadi Atman pada tubuh wahai Mahabu Arjuna. Walaupun jiwa kita bersifat abadi, murni dan tak terikat, kita menjadi terikat karena pengaruh triguna yang berasal dari alam. Jadi kesimpulannya yaitu ajaran triguna adalah ajaran yang sangat fundamental dalam Hindu untuk memahami karakter manusia. Sangat bagus sekali pemaparan dari Kak Nadia ini. Pembahasan yang sangat jelas sekali ya, pemirsa, mengenai apa itu triguna. Bicara tentang triguna yang merupakan 3 sifat dasar manusia. Ya. Lalu bisakah jika ajaran triguna ini kita kaitkan dan terapkan di kehidupan kita sehari-hari, Kak Nadia? Baik, ajaran triguna merupakan konsep penting dalam filsafat Hindu, khususnya dalam ajaran Samkhya dan Yoga, yang menggambarkan 3 sifat dasar atau guna yang membentuk alam semesta dan mempengaruhi pikiran, perilaku, dan kepribadian manusia. 3 unsur triguna. Yang pertama, kemurnian, keseimbangan, kebaikan, kebijaksanaan atau satwam. Dan yang kedua, gairah, ambisi, aktivitas, hasrat atau rajas. Dan yang ketiga, kegelapan, kemalasan, kebodohan, kebingungan atau tamas. Setiap manusia memiliki ketiga guna ini dalam dirinya, tetapi dalam proporsi yang berbeda. Tujuan spiritual dalam ajaran ini adalah meningkatkan satwam dan mengendalikan pengaruh rajas dan tamas. Penerapan triguna dalam kehidupan sehari-hari. Satwam mengembangkan kemurnian dan kebijaksanaan penerapan. Makan makanan yang sehat, bersih, dan bergizi. Melatih disiplin diri seperti meditasi, membaca buku, serta berpikir yang jernih. Menjaga hubungan yang damai dan harmonis dengan orang lain. Contohnya konkret. Bangun pagi, bersikap jujur dalam bekerja. Seperti dijelaskan pada sloka 14, adhyaya 6, yaitu satwam karena sifatnya yang murni, bercahaya dan bebas dari penyakit. Ia mengikat jiwa dengan keterikatan pada kebahagiaan dan pengetahuan. Wahai yang tanpa dosa atau Arjuna. Memiliki makna yang sangat filosofis, yakni walaupun satwam adalah guna tertinggi karena membawa pada kebersihan batin, kedamaian, dan pengetahuan serta pencerahan. Namun Bhagavad Gita menjelaskan bahwa bahkan satwam pun bisa menjadi belenggung jika seorang terlalu
melekat pada kenikmatan batin dan kesenangan intelektual. Misalnya, merasa lebih suci dari orang lain, terlalu nyaman dengan meditasi, terikat pada kenikmatan spiritual, ke tahap lebih tinggi atau pembebasan moksa. Dan yang kedua, rajas, mengendalikan ambisi dan aktivitas berlebihan. Penerapan guna energi dan semangat, hal-hal yang positif tanpa terjebak dalam keserakahan atau ego. Contoh konkretnya, kerja keras dalam studi atau pekerjaan. Seperti dijelaskan pada sloka 14 adhyaya 7, yaitu ketahuilah bahwa rajas berasal dari hasrat dan keterikatan. Ia mengikat jiwa dan dorongan untuk bertindak, wahai putra Kunti. Memiliki makna yang sangat filosofi, yakni sloka ini menggambarkan bahwa rajas adalah sifat yang mendorong seseorang untuk terus bergerak, bertindak, dan mengejar hasil. Rajas adalah kekuatan dorongan hidup, tetapi jika tidak dikendalikan, ia bisa menjerat jiwa dalam siklus keinginan dan tindakan tanpa akhir. Dan yang ketiga, tamas, mengatasi kemalasan, kebodohan. Penerapan, hindari perilaku malas, pasif, atau tidak peduli. Tidur terlebih dahulu, mengonsumsi makanan berat, berlebihan, atau terlalu banyak hiburan yang produktif. Contoh konkretnya, mengatur waktu tidur agar tidak bangun siang, tidak menunda-nunda tugas. Nah, pada kesimpulannya, ajaran Triguna membantu kita memahami sifat diri, lalu mengelola dan menyeimbangkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini bisa menjadi alat introspeksi seperti apakah tindakan saya ini dipengaruhi oleh satwam, rajas, dan tamas? Seperti dijelaskan pada sloka 14 adhyaya 8, yaitu, dan ketahuilah bahwa tamas lahir dari ketidaktahuan yang membingungkan semua makhluk. Ia mengikuti jiwa melalui kelalaian, kemalasan, dan tidur, wahai Bharata. Memiliki maknanya yang sangat filosofi, yakni sloka ini menunjukkan bahwa tamas mewakili ketidaktahuan, kegelapan, dan ilusi. Tamas adalah lawan dari kesadaran spiritual. Dengan mengenali dan mengarahkan ketiga guna ini, seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih sadar dan mengendalikan rajas. Dengan mengenali dan mengarahkan ketiga guna ini, seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih sadar, seimbang, dan bijaksana. Baik, sangat luar biasa sekali pemirsa paparan dari Kak Nadia ini. Dari awal saya dan para pemirsa hadirin diajak untuk memahami ajaran Triguna, ya, serta bagaimana penerapannya pada kehidupan kita sehari-hari itu. Dari menjelaskan fungsi sampai makna, sampai bahkan ada contohnya tadi, ya, juga dijelaskan secara rinci dan sangat relevan sekali terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dijelaskan tadi, mulai makan makanan yang sehat, jangan makan makanan yang berlebih, junk food gitu ya, mengatur tidur saat waktu istirahat, bangun tepat waktu, beres, dan jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Itu sangat relevan sekali terjadi
pada kita sekarang, dan itu sangat membantu ya buat anak-anak muda di kedepannya, khususnya anak-anak muda Hindu. Nah, tidak terasa sekali pemirsa, beberapa menit sudah berlalu. Kak Nadia, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya telah hadir berbincang-bincang bersama kami di sini, sharing-sharing tentang makna ajaran Triguna. Dan pada pemirsa umat Hindu Dharma di rumah maupun dimanapun berada, saya mengaturkan matur suksema pada setiap penonton yang setia menonton kita dari awal sampai sekarang. Saya Indra Sutarma Aryat, moderator pada acara hari ini, menutup mengucapkan Paramu Santi. Om Santi Santi. Terima kasih semuanya.